Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pak Ayu Filkar yang kami hormati, di sini saya akan mempresentasikan sebuah video dengan judul Sejarah berdirinya bank di dunia. Sebelumnya, saya akan tampilkan screen-nya di sini. Oke. History of the founding of bank in the world. Disusun oleh kelompok 10. Yang pertama saya sendiri, Lutfi Fauzan, number 2421111102. And teman saya, kita, Nur Aprilia, dengan number 24211012. Next. What is a bank? Apa itu bank? Banks are financial institutions whose main function is to collect funds from the public in the form of deposits, such as savings, current account, and deposits. Then channel then back to the public in the form of credit or loans and profits other financial service. Pada intinya, bank ini merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Kemudian menyalurkan kepada masyarakat seperti kita itu dalam bentuk kredit atau pinjaman. Tapi di dunia ini, dalam artian dunia, bank juga memiliki arti yaitu sebuah badan usaha di bidang keuangan yang memberikan pelayanan, penarikan, dan pengeluaran uang, termasuk kredit dan peredaran uang. Bank ini sudah lama dibutuhkan oleh masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 yang berbunyi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lalu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu slide yang selanjutnya yaitu
Origin of banking activities. Banking activities that back to ancient times, especially in Mesopotamia and ancient Greece, where merchants and temples began to conduct savings and loan activities. In Delhi, these activities were carried out simple and not yet regulated by formal institutions. As trade and the economy developed, the need for institutions that manage money into the bit of a more structured banking system. Asal-usul kegiatan perbankan. Perlu diketahui bahwa kegiatan perbankan ini sudah ada sejak zaman kuno, terutama di Mesopotamia dan Yunani kuno, di mana para pedagang dan kuil dulu itu sudah memulai aktivitas simpan dan pinjam. Awalnya ini kegiatannya dilakukan secara sederhana, terus belum diatur oleh lembaga formal. Tetapi seiring perkembangan perdagangan dan ekonomi, kebutuhan akan lembaga yang mengelola uang mendorong lahirnya sistem perbankan yang lebih terstruktur. Kegiatan perbankan itu dimulai dari jasa penukaran uang. Oleh karena itu, bank yang dikenal sebagai tempat tukar menukar uang atau sebagai tempat menukarkan uang. Dalam sejarah, para pedagang dari berbagai kerajaan melakukan transaksi itu dengan menukarkan uang, di mana menukarkan uang dilakukan antara mata uang kerajaan yang satu dengan mata uang kerajaan yang lain. Kegiatan ini disebut sebagai valuta asing. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut saat ini itu sebagai kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan peminjaman uang ini itu eh, apa namanya dengan definisinya itu dengan cara uang yang semula disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan semakin majunya peradaban kita, alhamdulillah, maka dunia perbankan itu berkembang dengan berbagai kegiatan, seperti menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan giro dan tabungan, serta deposito, lalu bisa disalurkan menjadi investasi, modal kerja, konsumtif, dan produktif, dan usaha-usaha lainnya, seperti kita, seperti pemerintah tuh menyediakan pajak, telepon, air listrik, pembayaran gaji, lalu pensiun, penjamin emisi, dan lain-lainnya. Next, history of banking. Modern banking began to develop in Eropa in the 12 tahun to 15 tahun centuries. One of the oldest banks in Banca Monte dei Paschi di Siena in Italy, founded 100 for
1472. Modern banks started to implement the interest system, accounting system, and stricter regulations with the development of industry and globalization. The banking system has also become more complex and integrated. Jadi, sejarah bank itu dimulai pada abad ke-12 hingga 15 di Eropa. Salah satu bank yang tertua saat itu adalah Banca Monte dei Paschi Siena di Italia yang berdiri pada tahun 1472. Bank-bank modern sudah mulai menerapkan sistem bunga, sistem akuntansi, dan regulasi yang lebih ketat. Dengan berkembangnya industri dan globalisasi, sistem perbankan itu menjadi lebih kompleks dan terintegrasi. Dan sejarah perbankan telah dimulai sejak zaman Babilonia, seperti yang kita jelaskan pada awal tadi. Lalu, kegiatan ini, perbankan ini dibawa oleh pedagang Eropa, terus berkembang hingga kegiatan perbankan ini menyebar ke seluruh dunia, sehingga kita menjadi tahu. Terutama menyebarnya itu dulunya di daerah jajahan Eropa. Kegiatan perbankan itu dimulai dari jasa penukaran uang hingga sehingga dalam sejarah perbankan arti bank itu lebih dikenal sebagai sebagai meja tempat menukarkan uang, di mana uang tersebut sekarang dikenal dengan perdagangan valuta asing atau yang disebut sebagai money changer. Dalam perkembangan selanjutnya, kini perbankan menjadi tempat penitipan uang yang kita kenal sebagai kegiatan simpanan atau tabungan. Kegiatan perbankan bertambah lagi sebagai tempat peminjaman uang. Kegiatan perbankan ini terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, di mana bank tidak lagi sekedar sebagai tempat menukar uang atau tempat menyimpan dan meminjam uang. Hingga akhirnya keberadaan bank sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat hingga tingkat negara dan bahkan tingkat internasional. Next, history of banks in Indonesia. Banking in Indonesia began during the Dutch colonial periods. The first bank to be established with the Java's Bank in 1820X, which later became the forerunner of Bank Indonesia. After independence, the government took over several colonial banks and established national banks. Banking development continued with major reform after the 1990X economic crisis. Lalu ada sejarah bank di Indonesia. Asal mula bank di Indonesia yaitu adalah Dejavaca Bank atau yang disingkat sebagai DJB. DJB ini didirikan pada tahun 1828
pada abad ke-15. Ramainya perdagangan di Asia menjadi daya tarik tersendiri. Dari ramainya perdagangan tersebut menghadirkan ekspedisi perdagangan bangsa Eropa di Nusantara. Pada tahun 1746, untuk mempermudah perdagangan VOC di Nusantara, maka didirikanlah The Bank van Lening. Kemudian pada tahun 1752, DBVL ini berubah menjadi The Bank Koren en Bank van Lening, yang merupakan bank pertama yang beroperasi di Nusantara. Lalu di pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles, mata uang Riksdaler diganti menjadi rel Spanyol. Lalu pada tahun 1813, rel Spanyol itu diganti menjadi Ropik Jawa. Lalu selanjutnya pada tahun 1815 sampai 1819, kondisi keuangan di Hindia Belanda itu memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk lembaga bank. Tepatnya pada tahun 1819 itu, kalangan pengusaha di Batavia, Hindia Belanda, mendesak agar pemerintahan itu mendirikan sebuah lembaga bank yang yang guna memenuhi untuk kepentingan bisnis mereka. Lalu pada tahun 9 Desember 1826, Raja Willem I menerbitkan surat kuasa kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda yang isinya itu untuk membentuk bank berdasarkan wewenang berjangka waktu atau oktroy. Atas dasar surat kuasa Raja Willem I, pemerintahan Hindia Belanda memulai mempersiapkan berdirinya tadi The Javasche Bank pada tahun 11 Desember pada tanggal 11 Desember 1827. Lalu lalu dengan berdirinya DJB ini meng eh, berdirinya JJB ini menjadi sebuah kemajuan di Nusantara. Terus pada tanggal 1152, Undang-Undang 1152, pemerintahan itu mengajukan RUU Pokok Bank Indonesia ke parlemen dan dipelajari. Terus pada 1 tahun berikutnya menyetujui RUU Pokok Bank Indonesia tersebut pada tanggal Mei pada tanggal 29 Mei 1953. Presiden Soekarno itu mengesahkan RUU Pokok Bank Indonesia menjadi undang-undang pada tanggal 1 Juli 1953. Lalu diberlakukanlah undang-undang pada 1 Juli 1953. Indonesia sudah memiliki Bank Indonesia.
Oke, next selanjutnya yaitu History of Government Banks. Indonesian State Bank developed since the beginning of independence, starting with the nationalization of colonial banks. Some of the early state-owned bank include Bank Negara Indonesia, established in 1946 as a temporary central bank. Bank Rakyat Indonesia atau BRI originally established in 1895, later nationalized and become a state bank. Bank Tabungan Negara atau BTN and Bank Mandiri are also state-owned bank despite National Development Program. This This bank have an important role in supporting the national economy stroke financial MSME development and strategic sector. Lalu selanjutnya ada sejarah bank pemerintahan. Jadi sejarah bank pemerintahan di Indonesia itu mencerminkan perkembangan ekonomi dan kebijakan negara sejak masa kemerdekaan. Jadi ringkasnya itu begini, pada awal mula kolonial Belanda itu sudah mendirikan lembaga keuangan seperti The Java Bank yang berfungsi sebagai bank sirkulasi dan cikal bakal Indonesia. Seperti yang dijelaskan pada saat sebelumnya tadi. Sebelumnya tadi, maaf karena DBJ tadi belum saya jelaskan secara detail. Jadi Bank Indonesia itu awalnya itu adalah bank bank DBJ. Lalu seiring berjalannya waktu, DBJ ini berubah menjadi Bank Indonesia. Lanjut, saat itu bank pemilik pemerintah itu belum ada dan kebanyakan lembaga keuangan dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, pada masa kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 11.145, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudah membentuk sebuah lembaga keuangan sendiri dengan nama BNI, Bank Negara Indonesia. Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dan menjadi bank milik pertama pemerintah Indonesia. BNI semula itu bertindak sebagai bank sentral karena pada saat itu belum terbentuk Bank Indonesia. Lalu yang ketiga ada pembentukan bank pemerintahan lain selain Bank BNI ini. Karena apa? Karena untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan, lalu pemerintahan mendirikan atau mengambil alih beberapa bank seperti Bank Republik Indonesia atau BRI, yang sebenarnya bank ini sudah berdiri sejak tahun 1895. Namun dinasionalisasi oleh pemerintah setelah kemerdekaan. Bank Tabungan Negara Bank Tabungan Negara itu fokus pada pembiayaan perumahan, mulai diaktifkan kembali pada tahun 1950. Lalu yang selanjutnya ada Bank Mandiri. Bank Mandiri. Bank ini terbentuk pada tahun 1998 dari dari 4 bank BUMN, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor,
dan Bank Pembangunan Indonesia sebagai bagian dari penyehatan ekonomi pasca krisis. Lalu yang terbaru itu ada Bank Syariah Indonesia. Lahir pada tahun 2021 sebagai hasil magar dari tiga bank syariah milik BUMN, Bank Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Pemerintah terus memperkuat bank milik negara dalam mendukung pembangunan nasional, pembiayaan UMKM, dan inklusi keuangan. Dan di sini saya sebagai pengguna bank sangat menyarankan untuk menggunakan BSI. Karena apa? Karena di BSI itu tidak menggunakan sistem bunga. Jadi otomatis bebas dari riba. Maka dari itu, mari sebagai seorang muslim yang baik, kita harus punya ikhtiar untuk menjauhi riba. Salah satunya itu dengan menggunakan bank syariah. Lalu yang the end, yaitu kesimpulan. The history of banking shows that the human need for financial management dates back to ancient times. From Mesopotamia to medieval Europe, the banking system continues to evolve into an important pillar of the global economy as a financial intermediary, investment supporter, and economic driver. Jadi kesimpulannya yaitu sejarah berdirinya bank di dunia itu menunjukkan bahwa kebutuhan manusia itu akan tempat penyimpanan dan pengelolaan keuangan telah sejak ada pada zaman kuno. Lembaga keuangan pertama kali muncul di Mesopotamia pada sekitar 2000 sebelum Masehi dalam bentuk rumah-rumah pemberada perbendaharaan dan berkembang pesat di Yunani dan Romawi kuno. Lalu sistem perbankan modern mulai terbentuk di Eropa pada abad pertengahan, terutama di Italia dengan munculnya bank-bank keluarga seperti Medici. Lalu perkembangan bank ini terus berlanjut hingga melahirkan sistem perbankan nasional dan internasional yang lebih kompleks. Perbankan kemudian menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi global dengan fungsi utama sebagai perantara uang, pendukung investasi maksudnya, dan penggerak roda perekonomian. Sejarah perbankan mencerminkan bahwa evolusi evolusi sistem keuangan yang terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Pas luhur, sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam presentasi tadi ada kekurangan karena setiap manusia itu punya kekurangan, jadi mohon dimaklumi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukron.